Salam komunikasi. Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Budi Satrio kembali menjumpai Anda dan tentunya saya akan memberikan informasi terkait bagaimana menjadi seorang MC profesional. Apabila topik-topik kemarin kita sudah memperbincangkan mengenai public speaking, teknik MC, leadership, customer relation, kemudian ada K3, teknik vokal dan lain sebagainya. Sekarang saya ingin menyampaikan informasi bagaimana teknik komunikasi interpersonal dan persuasif ya. Dan kalau menurut Laswell ada 5 elemen, yakni who, siapa yang menyampaikan pesan, kemudian is saying what, pesan tersebut, kemudian to whom, komunikannya, using what medium, medianya ya, apakah melalui TV, radio, atau lain sebagainya, atau face to face ya, dan with what effect ya, efek dari proses komunikasi itu sendiri. Jadi, apabila kita melakukan komunikasi interpersonal, kita juga harus sadar bahwa apakah efeknya baik atau tidak. Karena apabila kita mengatakan sesuatu yang sebenarnya, katakanlah seperti itu ya, tetapi efeknya buruk dan tidak baik bagi banyak orang, maka so we have to concern about that ya. Kita harus benar-benar memilih dan memilah apakah memang kita akan menyampaikan informasi tersebut atau enggak, karena ada efeknya, dan efeknya itu akan sangat buruk atau bagaimana begitu ya. Dan ini merupakan komunikasi interpersonal. Seorang MC profesional harus bisa menjadi seseorang yang bijak di dalam melakukan proses komunikasi tersebut, termasuk memperhatikan apakah ada efek yang buruk atau apakah efeknya baik-baik saja ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin berbicara mengenai persuasi ya, kita merayu seseorang atau kita menginginkan seseorang itu untuk mengikuti kita, maka tentunya ada metode cure. Cure yang pertama adalah credibility using evidence, kemudian reasoning, dan yang terakhir adalah emotion. Credibility, kita harus menunjukkan kita MC yang profesional. Kita bukan MC yang cuman MC, katakanlah mohon maaf nih, abal-abal misalnya begitu ya, atau katakanlah MC yang tidak tahu teknik tapi hanya main bully-bulian, katakanlah seperti itu ya. Jadi kita harus bisa menunjukkan kredibilitas kita sebagai seorang MC profesional. Ketika kita menjadi seorang MC formal, katakanlah, kita harus bisa menyampaikan salutation yang baik. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, katakanlah misalnya begitu contohnya ya. Tetapi kita bukan MC yang mengatakan Indonesia saja Indonesia ya. Jadi bagaimana kita mau menunjukkan kredibilitas kita sebagai seorang MC profesional ketika banyak hal-hal kecil yang menjadi perhatian itu luput dari pengawasan kita sebagai seorang MC di dalam menyampaikannya ya. Kemudian using evidence, kita juga harus bisa memberikan bukti-bukti ya, bukti-bukti yang logis tentunya. Dan yang ketiga adalah reasoning, alasannya mengapa kita menyampaikan hal tersebut ya. Jadi harus ada alasan-alasan juga yang tersistematis ya, maksudnya alasan tersebut tersusun dengan baik, kemudian logis juga, dan alasan tersebut tidak dibuat-buat gitu ya. Dan yang terakhir adalah emotion, bagaimana menyentuh emosi dari audiensis kita. Itu adalah persuasi. Bagaimana kalau kita tidak punya satu metode untuk mempersuasi mereka, itu akan sulit ya. Katakanlah begini, kita mau menyampaikan satu ayat, sementara yang wanita ini MC-nya tidak memakai hijab misalnya di dalam agama Islam. Dia tidak punya kredibilitas sebagai seorang penyampai ayat suci begitu ya, karena dia saja tidak menutup auratnya. Katakanlah misalnya seperti itu. Itu contoh simpel. Jadi orang akan tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan. Padahal belum tentu dia tidak punya nilai atau pengetahuan mengenai agama gitu ya. Dan kita kembali lagi ke tujuan komunikasi interpersonal, yakni menemukan diri sendiri, kemudian menemukan dunia luar, ya, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, kemudian berubah sikap dan tingkah laku, bermain dan kesenangan, serta membantu, ya. Jadi sebagai manusia berbudi pekerti, sudah saatnya saling membantu. Dengan komunikasi interpersonal, komunikator dapat mengetahui keluh kesah, ya, dan permasalahan orang lain sehingga menimbulkan rasa simpati. It's about
interpersonal communication ya. Tetapi setelah itu kita juga harus bisa mempersuasi seseorang. Kalau misalnya kita punya hubungan yang dekat, kemudian kita tidak bisa mempersuasi, berarti masih ada yang salah dong. Kedekatan kita seperti apa sih? Apakah memang ada sesuatu yang mengganjal di hati penonton kita atau klien kita sehingga kita tidak bisa mempersuasi. Mempersuasi banyak hal ya. Mempersuasi penonton atau mempersuasi klien-klien kita begitu ya. Itu kan dua hal yang memang mungkin berbeda tetapi sebenarnya sama saja tekniknya. Ketika kita mau merayu seseorang harus punya kredibilitas, kita harus punya bukti-bukti yang kuat. Kalau misalnya klien apa bukti-buktinya? Oh, I get a great achievement, itu ya, international achievement, something like that. So ada buktinya dong, ya kan, sebagai seorang MC berstandar internasional, begitu kan? Nah, itu bisa mempersuasi klien kita supaya hire kita atau memakai jasa kita. Benar nggak? Kemudian CURE, R-nya adalah reasoning, memberikan alasan-alasan yang logis. Kenapa kita bisa dikatakan seorang MC profesional? Karena kita punctual person, kita orang yang tepat waktu. Kemudian kita selalu melihat bagaimana penampilan kita dari atas kepala sampai kaki. Kemudian kita selalu mempersiapkan materi dengan baik. Kemudian kita selalu melatih teknik vokal kita. Kemudian kita selalu mencoba untuk memiliki narasumber-narasumber yang katakanlah sangat baik begitu ya, yang tidak semua MC atau pembicara memilikinya seperti itu. Jadi itu merupakan satu teknik komunikasi persuasi. Jadi teknik komunikasi interpersonal dengan teknik komunikasi persuasi ini sangat dekat ya kaitannya. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa kembali dengan topik atau tema perbincangan yang lain. Salam komunikasi.